Nah, pelajaran yang bisa diambil di sini ada 4 poin ya. Yang pertama, orang kafir selalu menghalangi dakwah Islam. Salah satu yang mereka lakukan adalah adu domba satu dengan yang lainnya. Nah, gitu Mas. Istilahnya apa? Kalau dulu orang-orang Belanda itu ada istilah apa? David and Emperor. Belah bambu. Satu diangkat, satu diinjek. Nah, gitu. Jadi sisi lain ada ulama yang dipuja-puja. Tapi di sisi lain ada ulama yang dikejar-kejar. Ya, hanya karena tidak mendukung jualan politiknya, itu aja. Jadi bukan karena dia Wahabi, bukan karena dia anti Pancasila, bukan, nggak ada tuduhan itu, nggak ada semuanya. Ya, tapi itulah yang terjadi. Ya, jadi, nah kita bisa melihat real ada di hadapan kita. Ya, nah itu jadi ini orang kafir ya. Nah, kemudian kedua adalah namimah atau adu domba adalah dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata namamun, tidak akan masuk surga orang yang adu domba. Desah dan Muslim, hati-hati nih Mas. Zaman sekarang ini Masya Allah berita-berita hoax. Ya, adu domba satu dengan yang lainnya ini, Masya Allah. Ya, ini maka ya kita di zaman medsos ini semuanya harus berhati. Jika mendapatkan berita berantai, nah gitu ya, dan terus tiba-tiba isinya sebarkan dan provokatif itu, tinggalkan, langsung delete aja berita itu. Ya, sekalipun mungkin berita itu memusuhi orang yang kita musuhi juga, kan? Kalau dusta jangan disebarkan, sama saja itu kita menyebarkan kedustaan. Tidak boleh. Wah, cocok ini. Ya, karena sekalipun mungkin dia berbuat salah dan kita tidak suka, tapi kalau ada berita yang dilebih-lebihkan, tentu kita harus bisa bersikap objektif. Ya, karena semua tindakan kita itu juga dilihat dan dihitung oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kemudian berikutnya apa yang ketiga? Allah akan selalu menjaga agamanya hingga hari kiamat. Nah, itu Mas ya. Jadi tadi innad dina 'indallahil Islam. Jadi agama yang benar yang dimuliakan oleh Allah hanyalah Islam. Nah, maka Allah akan menjaga agama ini sampai hari kiamat nanti. Ya, Allah alam. Jadi, nah di satu sisi kita nyaman, Islam ini akan dijaga oleh Allah. Tapi di satu sisi lain kita diperintahkan untuk apa? Intan surullaha yansurkum. Ya, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Ya, nah kemudian yang berikutnya apa? Terakhir, hidayah adalah milik Allah. Dia maha berkehendak memberi hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Ya, walaupun orang berusaha untuk menghadangnya, jika hidayah Allah sudah jatuh kepadanya, ya tidak bisa Mas dicegah. Ya, demikian pula sebaliknya, jika Allah sudah menyesatkan orang, ya siapapun tidak ada seorang pun yang sanggup untuk mencegahnya pula. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkuasa. Nah, itu ya. Nah, poin-poin yang ada pada surat Al-Lahab secara umum, secara global. Nah, maka ini sejarah juga surat Al-Lahab ini, dan realitasnya juga ada di masa sekarang ini. Nah, sehingga ya sekalian, setiap kebaikan itu mesti ada yang nggak seneng. Nah, gitu. Kaidahnya itu. Ada hadis Nabi, kullu nikmatin mahsudun. Setiap nikmat itu mesti ada yang hasud. Ya, antum perlu juga ya teman-teman di Barkas Mal ini tetap waspada. Ya, karena setiap kebaikan itu ada yang tidak menyukai.